Jelek perilakunya sebulan itu dia nggak dapat mie instan, tapi kalau bagus dapat, boleh sebulan 2 kali. Ya, jadi eliminasi diet itu Bu nggak selamanya. Jadi cuma 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi itu bersih, tidak makan mie instan sama sekali. Setelah 6 bulan itu akan dibocorin. Nah, tapi lihat ada hasil labnya juga gitu. Dibocorin, dan dibocorin kita itu tidak boleh setiap kali kalau minta, nggak boleh. Sebulan sekali aja. Dan ini curang nih. Kalau nggak pas harinya makan mie instan, itu bangunnya siang. Jadi kalau habis sholat subuh dibangunin, habis sholat subuh tidur lagi kan. Kalau jamnya makan mie instan, habis sholat subuh nongkrong di dapur Bu. Saya tadi ini mana Mas Vero nih, wah habis sholat subuh nggak ada. Ternyata di bawah nongkrong di dapur nungguin jam instan. Jadi nungguin jam makan mie instan tadi. Jadi kalau bapak ibu tanya sama anak saya makan termewah apa? Mie instan. Bukan daging, bukan steak, bukan apa. Makan termewahnya bagi Mas Vero mie instan. Gitu. Dan itu hadiah banget luar biasa bagi dia. Tapi itu tadi mie instannya kalau sudah fase pembocoran, gitu. Nanti akan dieliminasi dulu sampai terbentuk antibodi biasanya. Jadi kita tuh menghilangkan makanan tadi itu akan terbentuk antibodi. Yang alerginya dulunya alergi jadi nggak alergi nantinya. Gitu. Tapi harus dihilangin dulu bersih. Gitu. Itu namanya fase eliminasi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih Mas Sarah, boleh istirahat, Bunda juga boleh. Berikan tepuk tangan buat Mas Sarah sama Bunda. Oke, Bapak Ibu, kita buka saya tanya jawab ya. Waktu saya berarti masih tinggal 1,5 jam. Oke, membicarakan tentang ABK. Nanti Bapak Ibu boleh baca-baca buku saya, ada di Gramedia, gitu ya. Buku saya banyak, nanti ada 7 judul. Tinggal klik aja nama saya di tulisan pengarang. Nah, jadi kita akan bicarakan era zaman sekarang nih, era milenial. Hati-hati loh. Jadi gini, kalau zaman dahulu banyak anak-anak autis yang karena genetik, karena fase awal. Tapi kalau sekarang kebalik. Sekarang itu justru banyak anak-anak ABK yang bukan karena genetik. Jadi justru sekarang ini kayak Down syndrome itu tuh sekarang minim. Sekarang autis itu yang autis beneran tuh minim. Tapi banyak autis yang karena lingkungan, karena buatan lingkungan. Nih, kenapa? Nih, mesti diingat bahwa sekarang itu ada di generasi Z namanya. Generasi Z itu memang generasi terburuk sepanjang masa kalau dilakukan penelitian. Kenapa? Ciri-ciri generasi Z itu satu, rentan emosi, mudah ngamuk, terus anaknya mudah stres. Ciri-ciri generasi Z itu adalah anaknya mudah depresi. Jadi kayak misalnya Pak Guru nih, Pak, mendidik anak zaman sekarang itu lebih susah dibandingkan zaman dahulu. Kenapa? Karena memang karakteristik generasi Z seperti itu. Karena apa? Ya karena lingkungannya begitu. Banyak gadget, banyak orang tua sibuk dengan istrinya, pola asuhnya jadi berantakan, ngejar modernis. Nah, itu bikin anaknya mudah stres. Kalau enggak, karena sejak dari kecil sudah selalu dituruti dengan mudah. Kalau zaman dahulu enggak. Generasi X nih, saya udah di sini. Nih, saya generasi X. Generasi X boro-boro saya bisa dapat kemauan saya dengan mudah. Enggak. Saya anaknya penjual nasi liwet, ibu saya penjual nasi liwet. Saya dari kecil kelas 3 SD itu bangun jam 3 pagi, marut kelapa, meres santan, belanja ke pasar, kayak gitu. Itu generasi dia, gitu. Nah, generasi Z itu generasi terburuk sepanjang masa. Makanya kenapa klinik tumbuh kembang itu menjamur di mana-mana? Kenapa? Karena generasi Z ini memang sudah memang zamannya menghasilkan anak-anak yang akan bermasalah, gitu. Anaknya mudah ngamuk, anaknya mudah stres, anaknya mudah depresi, dan paling banyak keterlambatan berbicara. Kenapa? Karena anaknya liar. Jadi gini, sekarang ini kasus temper tantrum itu hampir semua orang mengalaminya. Kenapa? Dan itu dibentuk oleh orang tuanya. Karena dengan ngamuk dia dapat apa yang dia mau, gitu.
Jadi itu menyebabkan akhirnya generasi Z ini generasi yang terburuk sepanjang masa. Nah, tadi kalau ngomongin tentang anak pasti pengen dong semua anak-anak kita itu sehat, cerdas, kreatif, produktif, berperilaku baik. Nah, tapi ini ada di buku KIA. Jadi ini saya cuma nyeplok aja. Jadi ini zaman dahulu banyak kader-kader yang tidak menemui banyak gangguan, tapi sekarang hampir setiap posyandu pasti akan menemui gangguan terlambat berbicara. Nih, jadi anak itu nanti akan ada patokannya. 4 bulan ngapain, 8 bulan ngapain, dan seterusnya. Ada 5 indikator: motorik kasar, motorik halus, kontak mata pengamatan, bicara dan bahasa, sama sosialisasi kemandirian. Ada 5 indikator itu. Nah, 5 indikator ini berantakan semua tuh anak-anak zaman sekarang nih. Gitu. Jalannya cepet tapi nggak fokus, nggak kontak, linear, semua newek, nggak bisa bicara, gitu. Itu kondisinya nih, terutama yang 3 dan 4 ini yang sekarang buruk. Terutama ini, nih generasi Z, kemampuan terburuknya adalah anaknya generasi Z ini jadi kurang bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang. Jadi, apalagi sekarang zamannya Grab, Gojek, nggak perlu ke pasar, nggak perlu tawar-menawar. Zaman dulu saya itu kelas 3 SD sudah dibawain sama ibu saya catatan untuk belanja karena ibu saya jualan nasi lewat pagi hari. Saya ke pasar, saya bilang, lo bawa abangnya piro, gitu, cabai merahnya berapa. Dan bahkan zaman kecil saya itu sudah tawar-menawar kayak gitu tuh. Itu generasi E, tapi kan generasi Z tadi tuh semuanya by application. Akhirnya apa? Komunikasinya kurang, kemampuan negosiasi kurang, marah kalau tidak sesuai dengan kemauan dia, gitu, ngambek, gitu. Itu yang menyebabkan ini yang akhirnya generasi Z itu ini yang buruk nih. Kontak dengan orang, bicara dan bahasa komunikasi kurang, dan sosialisasi kemandiriannya kurang. Itu yang menjadi PR banget buat generasi Z. Nah, tadi pembentukan syarat-syarat tadi sangat penting sejak awal. Terutama nih, tadi Mas Sarah bilang golden age. Jadi ya usia emas. Jadi sebenarnya di dalam sudah diikuti jawab, ayo dong jangan sampai lewat dari usia emas. Nih, usia emas pertama adalah 1000 hari pertama. Nih, 0 sampai 2 tahun. Usia golden age yang kedua adalah 2 sampai 6. Jangan lewat 6 tahun menangani anak ABK. Dan ingat, terutama anak dengan keterbelakangan mental. Jadi sebenarnya nih Bu, nih contoh nih, ini kondisinya namanya IQ-nya kurang, namanya ID, intellectual disability, sama juga dengan Down syndrome juga sama. Jadi ID itu sebenarnya di 6, kalau mau IQ-nya bagus itu 6 sampai 6 itu IQ-nya bagus. IQ-nya bisa sama seperti anak normal. Karena kenapa? Karena syarat itu masih bisa diperbaiki di range di bawah 6 tahun. Jadi ini ingat nih, ini anak dengan keterbelakangan mental sekalipun masih bisa dinaikkan IQ-nya kalau masih di usia emas. Dan kata kuncinya, autis juga sama. Autis di atas 7 tahun yang memang tidak akan verbal sampai nanti. Jadi kalau mau menangani autis supaya verbal, mati-matianlah sebelum usia emas berakhir, gitu. Usia emas berakhir itu tadi 0 sampai 6. Paling lambat itu 7 nih. Puncak-puncak itu 7 tahun. 7 years of age, gitu. Jadi itu fondasinya yang luar biasa. Kenapa saya bikin Yamet ini sampai sekarang ini 40 dan ini mau 2 lagi. Jadi saya minggu depan Sambas, minggu depannya lagi Semarang. Jadi kenapa? Kalimantan Barat. Jadi Yamet itu nanti sekarang ini sudah 42 cabang. Kenapa? Karena dibutuhkan. Dan tadi ingat, tidak semua tempat terapi kayak Yamet. Di Tasik mah banyak tempat terapi, tapi saya jamin tidak seperti Yamet. Karena Yamet ini punya kurikulum. Nih, Bu Aisyah sudah tahu sendiri bahwa kami punya kurikulum. Kami sudah profesional, kami sudah 19 tahun menangani anak-anak kayak gini, gitu. Dan tadi teori tadi penting. Dan tadi kami tidak akan menangani anaknya kalau orang tuanya tidak diedukasi. Jadi pasti ketemu sama saya untuk diedukasi dulu. Itu yang paling penting. Nah, ini yang sangat penting. Jadi jangan sampai lewat. Ayo sebelum lewat ini mati-matian lah, gitu.
Nah, dan harus mempertimbangkan antara tumbuh sama kembang. Jadi tumbuh itu berhubungan dengan tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Jadi gizinya harus bagus. Jadi satu hal yang harus diupayakan sebelum ngomongin tentang terapi itu orang tua tugasnya adalah mengatur siklus makanan terlebih dahulu. Dan ingat, stop susu. Karena seringkali orang tua masih pentingin susu, itu yang bego banget. Susu itu nggak penting. Ingat, sekarang ini bukan sehat lima sempurna, tapi gizi yang seimbang. Jadi otomatis apa yang dipentingkan? Karbohidrat, sayur dan buah, protein sama lemak. Dan ingat, 4 jenis makanan untuk otak ini harus wajib. Wajib itu ini kalau mau terapi, kata kuncinya 4 makanan ini. Jadi daging, soybean. Soybean itu kalsium paling tinggi di dalam makanan. Jadi ternyata kalsium itu bukan dari susu, tapi dari kacang-kacangan dan daging. Jadi dari terutama ini sayur dan buah. Dan ingat, kan anak tak mungkin bakal dia makan sawi 1 kepok. Jadi nantinya orang tua yang terapi diabetes harus wajib bikin smoothies setiap hari. Smoothies itu sayur di juicer dicampur sama buah, bentuknya ini cairan yang harus diminum. Jadi tidak akan ada sayuran itu ada di dalam makanan, tapi ada di smoothies. Jadi benar-benar sawi itu Bu dipotong-potong, masukin ke dalam juicer, gitu. Sawi 1 ikat, bayam 1 ikat. Jadi bukan di sayur bayam, bukan. Kalau di sayur bayam nanti sedikit banget yang dimakan sama anak sementara ini butuh banget untuk otaknya. Otak itu butuh banget ini empati soalnya, gitu. Jadi makanya nanti kasusnya hal yang harus disadari adalah ini harus ada makanan ini. Kalau pengen improve terapinya diabetes. Karena apa? Kami terapi butuh bahan dasar. Saya butuh tadi tuh terapi konsentrasi ya, nggak apa-apa konsentrasi kalau otaknya masih bermasalah, gitu. Apalagi misalnya contoh Pak, dysaudia. Oh ya, dysaudia. Dysaudia salah satu yang harus diingat adalah auditory memory. Auditory memory nanti di sini kan kalau di sini nanti akan editing. Akan sulit sekali kalau misalnya dia ingatan memorinya susah. Terutama kalau sudah masuk fase. Misalnya apel merah. Dia harus menyebutkan apel merah. Kalau apel saja mungkin gampang, gitu. Apel merah dipotong, misalnya gitu. Nah itu yang namanya butuh ini. Jadi apa hubungannya antara dysaudia sama sini? Butuh untuk memorinya, gitu. Selain profesi auditorinya, gitu. Itu yang nantinya yang harus disadari bahwa prinsip-prinsip ini yang harus dijaga. Nah, terus ini vitamin D, terutama anak-anak dengan gangguan SPD tadi itu yang lemah, sensornya buruk dan seterusnya. Ini penting dan pasti banyak yang salah kata loh. Seringkali anak itu beraktivitas di mataharinya sebelum jam 9, padahal justru di matahari yang paling bagus adalah sekitar jam 10 sampai jam 3 sore. Masih belum tahu. Jadi kalau jemur anak, jemur bayi ini ya, jangan jam 7, jam 8. Itu sumber penyakit. Itu di sebelum jam 10 pagi itu UVA itu paling tinggi. Itu sumber ke kulit. Ya, UVA namanya, ultraviolet yang tipe A. Sedangkan yang bagus untuk tubuh adalah UVB. Nah, jadi kalau jemur anak nanti mulai disesuaikan sama tetangga. Itu bisa diklik di Google kok, gitu. Nanti klik aja di Google penelitian nih, namanya William Grant, gitu. Bahwa matahari yang paling bagus adalah jam 10 sampai jam 3 sore, dan nggak lama-lama, dan nggak perlu buka baju anaknya, gitu. Jadi cukup 20 menit aja cukup. Beraktivitas aja di luar, gitu. Itu penting untuk tarik otot. Supaya apa? Lah gimana tulisannya bagus kalau ototnya jelek, kayak gitu. Karena vitamin D itu penting sekali untuk makanan yang tadi sudah dikasih itu terproses menjadi vitamin D yang beneran, gitu. Ini hal kayak gini yang harus diwaspadai. Nah, ini yang beneran diabetes. Jadi gini, diabetes itu ngapain sih? Kami adalah membenahi namanya perkembangan. Jadi dari mulai sini nih, adaptasi, sosialisasi tadi tuh.
Jadi saya bilang ke ibu waktu di ruang sana gitu ya, bahwa nanti itu yang akan jadi goal adaptasi sosialisasi dan nantinya ngaruh ke perilaku. Jadi nih, sini nih bu, nih adaptasi sosialisasi terjadi dan seterusnya ini. Dan ini, nih dari sensori, motorik kasar, motorik halus, motorik oral, bicara dan bahasa, ini kognitif penting loh. Kognitif ini juga sangat luar biasa. Memori itu penting, konsentrasi itu penting. Tadi kalau bapak ibu lihat tanya tuh, mas Fadal, mas saya aja masih sering konsentrasinya udah terdistrak, gitu. Ini dasar untuk sini ke akademik. Ini yang akan dibenahi, dimatakan satu persatu di YMM. Jadi kami ini semua sudah punya toolsnya, alat tesnya sudah ada, cara terapi sudah ada. Itu yang ada di YMM. Nah, terus nah ini sensor-sensor tadi tuh bu, bapak ibu, sensor yang tadi dibilang masalah bermasalah tadi tuh, bahwa nih kulit ini yang tadi saya bilang bahwa di masker itu paling bermasalah nih, taktil. Taktil itu ada 4 tadi tuh, telapak kaki, telapak tangan, badan sama mulut. Ini otot sama sendi, juga penting karena kekuatan otot penting. Kemampuan dia itu menggenggam, menjemput itu penting. Ini di motorik akan berpengaruh pada motoriknya. Ini keseimbangan juga penting. Dan ingat nih, ini sensori yang lainnya yang sangat penting juga. Nah, dan jangan lupa tadi itu kecerdasan emosi penting. Jadi gini, IQ yang bagus percuma kalau IQ-nya jelek. Dan IQ itu berhubungan dengan ini tadi nih, yang tadi Mas Sarah bilang tadi, yang ada di values tadi itu, bahwa karakter ini sangat dipentingkan untuk seorang anak. Terutama gini, sudah anak ABK jangan sampai karakternya rusak. Karena apa? Kata kunci masalah jadi seperti ini tadi adalah yang dibenerin dulu adalah karakternya dulu. Bagaimana kita bikin anak itu mau belajar kalau dia nggak mau belajar, gitu. Jadi ini yang akan dipelajari. Dan ingat nih, karakter ini sangat dipondasikan oleh 7 dari kecerdasan emosi tadi nih. Nih, jadi saya bilang ada 7 kecerdasan emosi. Ini yang pertama adalah empati. Tadi yang saya bilang, kalau nggak mau dipukul jangan pukul. Kalau mau ditulis sama ayah harus nurut sama ayah. Itu yang saya selalu bilang sama Mas Far dari kecil dulu. Kalau mau ditulis sama ayah harus nurut sama ayah. Di titik tertentu waktu dulu sampai saya matiin AC. Nurut sama ayah enggak? Kalau nggak nurut sama ayah ya udah, ayah nggak turutin. Bener nih. Ayah hitung ya, 1, 2, 3. Bener nggak nurut? Maaf. Ya udah, tik, AC-nya mati. Bun, makanan di meja yang penting, ngapain kasih makan kalau masalah nggak nurut toh, gitu. Nggak ada makanan di meja, gitu. Jadi benar-benar dia merasakan bahwa, oh kalau nggak nurut nggak ada makanan ya, gitu. Jadi nggak ada makanan di meja, nggak ada AC. Dan tadi masalah tadi benar-benar tipe anak yang kalau nggak ada AC itu, gitu. Makanya gini, kita tuh harus tahu kuncinya anak. Tadi rewardnya apa? Simple. Kalau kita itu, nih, kita itu cuma tahu kuncinya doang. Dan setiap anak itu beda-beda, jangan disamain. Mas sekarang tadi kuncinya adalah AC, makanan, CD tadi itu rewardnya. Tapi anak yang lain belum tentu kayak gitu. Kita harus tahu betul kuncinya apa. Kunci itu adalah kalau kita seperti itu kita langsung selesai semua. Gak akan ada yang membangkang, gitu. Itu penting. Tahu kunci pada anak tadi. Nah ini hati nurani itu tadi tuh anak mampu ngerti good and bad, baik dan buruk. Terus ini kontrol diri, mampu mengontrol dirinya untuk sabar, tadi tuh untuk tidak marah, untuk tidak ngambek dan seterusnya. Terus respect, harus lihat orang. Kindness itu ada minimal ada 7 kindness, 10. Nanti bisa dilihat di Instagram saya ada 10 kindness yang diajarkan. Menatap orang, bilang minta tolong, minta tolong, bilang minta maaf kalau salah, bilang terima kasih kalau dikasih, dan seterusnya ada 10. Jadi kindness ini nanti penting juga. Terus toleransi gajian lain dan fairness adil. Nah ini patokan-patokan sudah ada di Instagram saya, sudah ada di situ, jadi tinggal dilihat aja. Ini patokan-patokannya. Ini 2-3 tahun apa, 3-4 tahun apa, 5 tahun apa, 5-6 apa, sudah ada. Nah itu ngomongin tentang anak normal. Nah sekarang kita akan ngomongin tentang ABK. ABK itu nanti ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada yang
Kalau yang kelihatan itu banyak sebenarnya. Kayak misalnya disleksia. Kalau nggak ngetes nggak mungkin ngerti bahwa dia terbolak-balik huruf PB, DQ-nya, gitu. Disleksia nggak akan kelihatan karena harus dites. Nah, ini ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nih, gangguan emosi perilaku nggak akan kelihatan kalau selama diturunin terus kemauan. Jadi gini, anak itu tidak akan kelihatan kalau tidak dites. Itu namanya gangguan yang hidden, gangguan yang tidak terlihat. Dan selama anak itu diturutin apa aja kemauannya, nggak akan muncul gangguan emosi ini. Gitu. Jadi ingat, nanti kalau dia sama orang tua itu pasal proses nggak boleh masuk. Nah itu ketahuan tuh, anaknya ngambuknya, tantrumnya itu ketahuan. Jadi itu salah satu tes yang akan dilakukan dia ya, gitu. Jadi jangan banyak orang tua yang nanti dia kebalik nih. Kalau di pasar sana boleh ikut masuk, dan justru itu di sini nggak boleh ikut, gitu. Karena itu akan melihat betapa dia mampu sosialisasi atau tidak, ada dengan orang baru atau tidak. Gitu. Karena yang akan dites adalah emosi ini. Gitu. Nah, speech delay. Speech delay ini adalah gangguan keterampilan berbicara, di mana yang akan kita benahi adalah namanya kita berbicara, namanya LAD. LAD itu adalah Language Acquisition Device, di mana nih ini adalah yang akan dibenerin dianya, namanya area bicara. Area bicara ini ada empat, ada tiga. Tiga ini adalah yang pertama adalah ini yang birunya ungu. Ungu ini adalah untuk menerima. Habis itu ini coklat untuk paham. Makanya nanti kalau di sini tes nih. Jadi nanti kosakata itu semua nanti ada total itu sesuai anak. Jadi saya gini, 2 tahun harus mampu 50 kosakata. Nanti akan dites di situ. Di sini akan dites. Nanti ini reseptif ini pemahaman itu baru cuma reseptif doang. Nanti ada gambar-gambar gitu ya. Anaknya suruh nunjuk. Ayo mana gambar baju, mana celana, mana sendok, mana piring. Kalau 2 tahun harus mampu minimal 50. Kalau 3 tahun minimal 900. Kalau 4 tahun nanti ada patokan-patokannya lah itu. Itu urusannya ini patokan. Gitu. Nah, di sini adalah program itu pengucapi. Rata-rata anak speech delay itu gini, dia bisa ini, tapi nggak bisa ini, nggak bisa ngucapin, nggak bisa piring, gitu, nggak bisa ngomong piring, itu speech delay. Nah, nanti, ini patokan-patokannya nih, patokan-patokannya tadi tuh, bahwa speech delay itu ini ada patokannya, bahwa 2 tahun itu harus minimal 50 kosakata, minimal berbicara kalimat pendek. 3 tahun itu, 3 tahun itu harus minimal 900 kosakata, 4 tahun itu harus minimal 1200 kosakata, kayak gitu. Ini patokan lah. Jadi patokan itu jadi harus on the track. Nah itu yang melakukan adalah ngetes tadi sudah cukup atau belum. Dan sebenarnya itu yang harus dipikirkan Bu. Misalnya contoh ini, gimana bisa anak dengan keterbelakangan mental paham? Karena ini yang kurang. Nah itu yang nanti kalau kita diamet itu meskipun dia keterbelakangan mental harus di-push, didorong untuk kosakata itu terpenuhi. Karena sebenarnya nih seperti contoh dengan kasus keterbelakangan mental itu, sebenarnya kalau ibu tahu ya, pemerintah itu udah bikin di Kementerian Sosial itu bikin namanya balai pelatihan. Dan anak itu untuk masuk ke balai pelatihan itu nggak perlu sekolah duluan, nggak perlu sekolah. Jadi anak itu akan dilatihkan di situ, diberikan bekal Bu, nanti diajarin namanya produksi macam-macam dari mulai telur asin sampai macam-macam, bikin macam-macam lah. Tapi syaratnya harus bisa 1 fokus, 2 mandiri, 3 komunikasi sederhana. Jadi kalau nggak bisa komunikasi nggak bisa masuk ke situ. Dan anak-anak dengan gangguan kecerdasan ibu itu nggak usah macam-macam dan bahkan sekolah nggak perlu kalau tahu. Tapi ibu ajarkan kemandirian. Kemandirian itu ada 2 Bu, kemandirian daily life sama survival life. Jadi daily life itu adalah makan, minum, kayak gila, mandi dan seterusnya. Survival life nih Bu, ibu ajarin itu bikin makanan sederhana. Anggap aja ibu nggak ada, dia itu harus makan, kayak gitu. Belanjanya gimana? Nyebrang jalannya gimana? Naik angkotnya ke pasar gimana? Kayak gitu. Jadi sebenarnya visi dasarnya itu yang harus dipikirkan dengan baik. Karena kenapa? Ini penting. Meskipun anak dengan keterbelakangan mental, nanti kalau nggak bisa komunikasi ibu ngomong, nanti dimanfaatkan orang loh. Iya beneran. Banyak anak-anak dengan gangguan disabilitas intelektual itu 1 kalau perempuan diperkosa, hamil.
Kalau laki-laki nanti diculik, dijadiin pekerja dari peminta-minta, pengamen, uangnya kemana? Uangnya sama yang tadi, yang nyulik tadi, gitu. Jadi nanti itu yang harus dipikirkan bahwa sebenarnya kita itu, apalagi kebetulan saya di kementerian itu, ini Pak Jokowi itu menuntut banget sama kami untuk bikin kebijakan-kebijakan yang ke arah namanya 5.0, di mana itu semua harus fungsional. Jadi arah terapi kami itu juga sama. Arahnya adalah untuk goal ke depan. Begitu. Nah, ini kosakata. Itu yang penting banget yang itu harus ajarkan. Nah, misalnya ada patokannya bahwa kalau di atas 3 tahun itu harus clear. Jadi kalau ada anak 4 tahun, 5 tahun kalau nggak jelas, itu pasti ada something. Gitu. Nah, environment policy, gimana tadi tuh pentingnya polisi-polisi di lingkungan untuk membenahi artikulasinya anak. Nih, penggunaan bahasa Inggris. Nah, jadi hati-hati. Sebenarnya bahasa Inggris itu pada anak ABK itu akan diajarkan kalau bahasa Indonesia-nya sudah mencapai 70%. Jadi 70% itu sudah mencapai baru bisa diajarkan bahasa Inggris. Harus fokus dan mengajarkan bahasa Inggris tidak boleh pakai gadget. Dan kalau Bapak Ibu tahu, ini masalah tadi tuh bahasa Inggrisnya keren banget. Jadi sebenarnya tadi kalau mau ngetes bahasa Inggris, ngobrol aja sama masalah pakai bahasa Inggris. Karena kebetulan sekolahnya international school, makanya tadi tuh sebenarnya dia itu pengen sekolah kuliahnya di luar negeri, tapi gara-gara neneknya yang overprotective tadi tidak boleh, jadi mau nggak mau dia harus kuliah di Indonesia. Gitu, nih membentuk peribahasa yang baik, yang benar, timing yang jelas, jadi kapan mengajarkan bahasa Inggris itu harus jelas dan konsisten diajarkan dan fungsional sehari-hari. Itu kata kunci untuk mengajarkan anak istilah bahasa Inggris. Nah, yang kedua adalah namanya SPD. SPD itu adalah sensory processing disorder. Kayak tadi itu si Farel yang tadi bermasalah dengan takdir tadi itu namanya SPD. Gangguan SPD ini adalah gangguan yang dimana ini ada masalah, tidak nyaman dan seterusnya. Dan nih, SPD itu salah satunya adalah karena adanya dimanjakan, tidak banyaknya kegiatan dan seterusnya. Termasuk kalau Farel adalah karena adanya autis ini, gitu. Jadi SPD itu bisa karena buatan orang tua, bisa karena memang karena bawaan dari si gangguan tumbuh kembangnya. Nah, ini adalah hal yang harus dilakukan kalau anak mengalami SPD. Ciri-cirinya seperti ini nih: tidak sabar, dalam tantrum, kesulitan dalam mengantri dan seterusnya, lemah, malas, kurang dalam percakapan, mengamuk dan seterusnya. Jalan jinjit nih itu. Jadi jalan jinjit itu salah satu ciri dari SPD. Jadi hati-hati kalau ada nanti lihat ada anak yang jalannya jinjit. Orang tuanya ngomong anak saya normal, gitu. Padahal itu nggak normal. Nah, ini adalah permainan-permainan yang seharusnya. Ini nanti ada di makalah, ada di Instagram saya juga. Jadi kalau misalnya mau, tinggal di capture bahwa kalau usia 7 bulan diapain, 10 bulan diapain, 12 bulan diapain, gitu. Terus ini Aisyah nanti nih harus ngapain di sini nih. Nah, ini usia-usianya. Nah, dan hati-hati. Kasus speech delay itu yang harus dikuatkan adalah ini modal dasarnya. Jadi seorang anak itu akan bisa berbicara kalau modal dasarnya cukup, modal untuk berbicara, fokus konsentrasi, kepatuhan. Ini penting banget nih, kepatuhan, compliance. Kalau anak itu belum patuh mau diajari terapi, bagaimana juga tidak akan selesai, tidak akan bisa menguasai. Karena apa? Anaknya ngambek, anaknya ngamuk, anaknya tantrum, begitu. Nah, diamet yang akan diajarkan dalam terapi itu bukan konten terapinya dulu, tapi adalah modal dasarnya ini dulu nih. Jangan kejar. Jadi mulai fokus, compliance, termasuk anak dengan disabilitas. Karena nanti dia akan harus patuh dulu. Karena MPT akan sulit kalau dia masih pecicilan, begitu. Nah, ini communication disorder, gangguan yang lain lagi di mana anaknya itu bisa ngomong tapi tidak bisa berkomunikasi. Di mana nih tipenya adalah anak dengan tipe tadi communication disorder. Ciri pertamanya adalah namanya language disorder. Language disorder itu adalah kosakatanya kurang, tidak bisa membuat kalimat apalagi bercerita, dan biasanya ada gangguan bingung bahasa. Mungkin kayak ini, misalnya tinggalnya di Tasik, sehari-harinya di lingkungan ngomongnya bahasa Sunda, misalnya gitu. Sedangkan sekolah bahasa Indonesia, nah itu bisa menjadi kebingungan bahasa, itu namanya language disorder. Yang kedua adalah speech sound disorder, di mana anaknya
nggak jelas banget. LLS itu nggak jelas banget. Atau mungkin balik-balik ini kayak gini, kursi jadi kursi, gitu. Segitiga jadi segitiga, gitu. Jadi kacau mengucapinnya, itu namanya speech disorder. Nah, gangguan keterampilan bicara itu bisa disebabkan dari 12 faktor ini. Jadi dari ini yang biru bukan salah orang tua dan yang merah karena salah orang tua. Jadi ini anaknya sekarang banyak anaknya gini. Sekarang banyak anak autis buatan orang tua. Autis non esensial. Autis non esensial itu adalah ini dia sebenarnya anak normal, tapi gara-gara keracunan gadget sebanyak atau belum matang. Jadi gini, sebelum 2 tahun sudah ditontonin gadget sama TV. Nah, jadi anak yang nih, kalau sekarang gampang banget bikin anak jadi autis. Jadi kalau pengen punya anak autis yang karena buatan lingkungan, itu gampang. Dari kecil taruh di depan TV, gitu. Itu yang akhirnya jadi semau dewek, gitu. Jadi anaknya itu jadi nih namanya tumbuh kemampuan sosial. Anaknya jadi semau sendiri. Nah, cirinya anak dengan autis buatan tuh. Autis buatan orang tua itu cirinya ini, semau sendiri atau liar, tidak mau peduli dan tidak ada kontak, tidak mau kontak dan ngamuk kalau yaitu tidak mau atau ingin sesuatu. Nah, aturannya adalah tidak boleh punya TV kalau punya anak di bawah 2 tahun. Tidak boleh ngasih gadget kalau anaknya belum 10 tahun, titik. Jadi kalau pengen anaknya, jadi ini Pak, Bapak juga sama, kalau ini sudah dia ditambah autistik, dia sama, itu terus gitu. Dia sama gini, sudah jatuh ke tingkat tangga, ini banyak loh, sudah dia tambah lagi dia autistik gitu. Autis buatan loh ya, bukan autis beneran. Itu karena itu tadi, karena ketidaktahuan orang tua. Jadi dia tidak sama ibu, salah satu yang harus kalau pengen itu optimal alat bantu dengarnya, buang gadgetnya. Itu saran saya. Tapi kalau bapak sama ibu pengen yang optimal ya nggak apa-apa. Jadi kan begini, setiap orang tua punya value loh. Kalau value saya untuk anak saya Feral sangat tinggi. Jadi gini, goal saya untuk Feral tinggi. Makanya kenapa saya tegas banget sama Feral. Gitu. Tapi tidak banyak orang tua yang kayak gitu. Gak usah jauh-jauh di depan mata saya aja nih, kita depan mata kita. Gitu. Dan tadi itu, kalau pengen itu dari gini, itu sudah alat beli mahal-mahal berfungsi nggak? Enggak. Jaminan itu alat tidak berfungsi. Karena apa? Anaknya cuek jadinya. Gitu. Jadi sudah beli mahal-mahal Pak, itu sayang banget alat bantu dengarnya. Karena apa? Karena tidak berfungsi. Karena apa? Karena adanya autis buatan tadi. Anaknya jadi tidak peduli. Jadi motivasinya terjadi degradasi. Jadi nantinya belajar bahasa pun akan sulit. Gitu. Tidak ada alasan apapun. Jadi kalau ibu nih selalu ajarkan untuk menggunakan namanya aktivitas fungsional. Jadi waktu saya zaman dahulu nih Bu, pura-pura kayak gitu Bu. Karena itu waktu kecil itu bisa ditanya, sering ikut saya ngajar, saya bisa nyuci. Dia salah satu di sini, saya taruh di sini, di pojokan di paling depan. Saya bawa mainan banyak. Mainan banyak itu, tanya Mas Feral, dia itu paling suka coloring, mewarnai. Jadi 1-2 jam saya ngajar itu satu buku mewarnai itu selesai. Mewarnai, meronce, kubikel tuh Bu yang diputar-putar tuh, nah, kayak gitu itu. Ya kayak gitu-gitulah. Itu mainan yang diperbolehkan, bukan gadget. Jadi itu yang mesti. Dan itu tergantung bapak sama ibu Pak. Jadi gini, itu jangan sampai itu tergantung dari bapak ibu. Kalau bapak ibu pengen nggak optimal ya udah nggak apa-apa juga. Tapi jaminan kalau dengan kondisi itu tidak optimal alat bantu dengarnya. Kalau pengen optimal, mainan yang diperbolehkan adalah mainan fungsional. Fungsional itu baca, buku cerita, mewarnai, kubikel, macam-macam masih banyak. Bapak kalau ibu nanti ke toys atau alat mainan deh, nggak harus bagus, nggak harus mahal-mahal. Nih nanti saya kasih contoh mainan sederhana yang kita bisa bikin sendiri dan murah meriah. Bapak ibu juga bisa lihat di Instagram saya sering upload mainan yang saya bikin sendiri, gitu. Jadi, nih ini gadget ini luar biasa tadi yang saya bilang tadi tuh. Racunnya generasi Z itu ini. Racunnya generasi Z adalah gadget. Kecanduan, obesitas,
aktivitas kelainan mental. Jadi kelainan mental. Kelainan mental itu apa? Tiba-tiba nanti gini di sini. Dan bahkan 2 minggu yang lalu nih Bapak Ibu, ada anak ABK yang dia nusuk temannya pakai pensil di sekolah. Dia bilang bahwa itu roketnya mendarat. Nah itu kelainan mental tuh, itu namanya kelainan mental. Jadi bedanya antara imajinatif sama kelainan mental. Kalau imajinatif itu fungsional, dia tahu batas-batasnya dan tidak pada dan pada tempatnya kalau imajinatif itu. Tapi kalau kelainan mental tidak pada tempatnya, kayak gitu. Nah, imajinatif terhambat, tumbuh kembang terhambat, terpapar radiasi, kurang tidur dan tergantung pertumbuhan otaknya. Itu yang harus diwaspadai. Nah, itu tadi namanya speech delay atau gangguan perlambatan berbicara. Nah, ini adalah ADHD. ADHD itu adalah kondisi yang lain lagi, di mana ada 3 ciri ini: hiperaktif, impulsif, dan tidak bisa fokus. Nah ini kemauan keras yang sendiri nggak sabar nggak bisa atur dan seterusnya nih. ADHD itu yang akan rusak adalah di bagian depan sini, pusat untuk konsentrasi sama kontrol diri. Nah, ADHD itu kontrolnya minim. Nah, ini disebabkan karena salah pola asuh. Jadi ADHD itu sampai 70% karena salah pola asuh. Dari kecil dibiarkan liar, orang tuanya nggak ada aturan di rumah itu, manjain dan tidak konsisten aturan. Jadi minimnya kontrol. Ini anak normal, ini anak ADHD. Nah, 5 hal ini yang penting banget ditanamkan, bahwa 1, aturan yang jelas, tegas, bantuan fisik, guiding, dan pemahaman aturan. Nah, jadi nantinya kasus ADHD ini hati-hati sekali. ADHD itu diawali dengan sangat khas banget ya waktu kecil, namanya temper tantrum, namanya gangguan emosi berlaku. Nah, gangguan emosi berlaku ini setelah ADHD akan berubah lagi, berbeda kalau tidak ditangani atau tidak diterapi. Nih, masuk ke ODD itu membangkang. ODD nggak selesai akan kondak itu kriminal. Jadi anak ADHD itu IQ-nya tinggi, tapi IQ-nya jelek. Jadi artinya apa? Kalau tidak ditangani akopat. Jadi ADHD kalau tidak ditangani akan jadi berubah menjadi seorang kriminal, memperkosa orang, mencuri barang yang dia mau dan seterusnya. Nah, ADHD ini karena ketidakseimbangan antara IQ sama EQ. ADHD itu IQ tinggi banget, IQ-nya, tapi kecerdasan emosinya rendah banget. Nah, pentingnya menangani ngamuk waktu kecil. Jadi jangan sepelekan ngamuk, jangan sepelekan tantrum. Karena kalau dia itu makin parah itu apa? Ngamuk dikasih dipupuk, ngamuknya dipupuk lah gitu. Begitu ngamuk, ini susunya ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu memupuk namanya. Jadi ngamuk dipupuk, dia nambah terus. Dan bahkan nih Bapak Ibu, 2 hari yang lalu saya dapat pasien itu sudah pernah ngamuk lagi, tapi ngudahin orang kalau dia tidak suka. Dan ibunya itu ketawa-ketawa melihat di luar, di CCTV di luar gitu kan. Kan anaknya masuk sama saya assessment dulu, gitu. Ludahnya itu banyak banget tuh, gitu kok. Jadi dia ketawa-ketawa, dokternya kena juga nih ludahnya gitu. Jadi ternyata tuh anak itu kalau minta sesuatu atau nggak suka, udah gara-garanya sama kakeknya dengan ludahnya dikasih. Jadi anak itu akan bermindset bahwa kalau minta sesuatu atau nggak suka, gue ludahin, gitu. Dan itulah jadi akhirnya bertambah, gitu. Nah, jadi hati-hati dengan anak ngamuk, itu hati-hati. Kenapa? Jangan dipupuk, tapi harus dipangkas. Nah, nanti ini yang prinsip dasarnya. Jadi nih, kalau di rumah anak itu harus ditata. Di rumah, kalau bapak ibu punya anak ABK, itu wajib harus punya namanya pojok anak atau kid corner. Jadi dan kid corner itu nggak boleh di dalam ruangan, nggak boleh di dalam kamar. Harus yang bisa dilalui oleh orang, gitu. Jadi tidak boleh di kamar. Dan wajib kalau kita punya anak ABK, nggak boleh kamar itu ada TV-nya. Gitu. Jadi tidak boleh ada TV di dalam kamar. Itu yang wajib yang kita harus dilakukan. Nah, itu tadi ADHD. Ini adalah gangguan belajar. Gangguan
belajar ini tadi kalau nggak dites nggak akan kelihatan. Gangguan belajar itu nih tingginya lambat, lupa, lepas memorinya, mudah lupa lah ininya. Nah, gangguan belajar ini diawali oleh kasus dispraksia namanya. Dispraksia itu adalah sebab akibat karena ngamuk waktu kecil tadi itu. Jadi dispraksia itu akibat dari sini tadi, dari yang anak ngamuk tadi itu. Nih adik-adik ini tadi nih. Jadi fase adik-adik ini tadi. Ini nih terjadi dengan dispraksia. Dispraksia itu akan menyebabkan akhirnya nanti gangguan belajar di kemudian hari. Jadi nantinya akan ngaruh ke disleksia tidak bisa baca, diskalkulia tidak bisa hitung, dan disgrafia tidak bisa menulis. Gitu. Ini yang terjadi nih dispraksia. Nih disleksia, nih kesulitan huruf, terbolak-balik gitu-gitu. Diskalkulia tidak bisa hitung dan disgrafia tidak bisa menulis. Nih huruf angkanya terbalik, 6 sama 9 terbalik kayak gitu. Itu namanya gangguan belajar. Nah, pada prinsipnya nangani anak ABK kata kuncinya adalah lingkungannya diperbaiki terlebih dahulu. Nih, jadi kalau mau nangani anak ABK, nih paling penting adalah buang namanya faktor risiko. ABK jenis apapun, termasuk dyslexia bu, nih gadget. Jadi faktor risikonya harus dibuang dan dipertinggi namanya protein factor. Protein factor itu adalah, nah dan ingat nih, ini semua bekerja sama, termasuk sekolah sama keluarga. Jadi keluarga ini pun harus bekerja sama semua. Jadi diedukasi semua. Dan gini, enaknya diamet, bapak ibu boleh bawa semua orang di rumah. Jadi kalau waktu khusus sama saya, ruangan saya cukup gede tadi, itu boleh kakeknya diajak, neneknya diajak, omnya diajak, tantenya diajak, saya edukasi. Jadi waktu ketemu sama saya itu boleh bawa satu RT. Iya beneran. Bahkan boleh ngajak gurunya. Jadi bilang aja, Miss, tanggal sekian ketemu sama dokternya di Amet, boleh nggak ikut? Gitu. Sedonya boleh diajak. Dan wajib diajak sebenarnya kalau sedo. Karena apa? Nanti akan melakukan instruksi saya di sekolah soalnya. Gitu. Jadi ini yang harus diajak. Karena apa? Ini salah satu rusaklah semua. Gitu. Jadi ini yang harus diajak ikut serta. Nah, ingat, pola asuh anak berkebutuhan khusus sudah jelas. Kuncinya cuma ini doang, namanya autoritatif. Anak itu bebas, tapi ada batasannya dan diawasi oleh orang tua. Tidak boleh minim arahan, tidak boleh tidak jelas aturannya. Ingat, aturannya harus jelas. Ngajarin anak, kalau punya anak berkebutuhan khusus, nggak harus anak berkebutuhan khusus, anak normal juga sama. Kalau masih anak-anak itu tidak boleh ngajarin abu-abu. Ya hitam ya putih. Nggak ada yang namanya boleh deh sekarang coklatnya, besok nggak boleh ya. Gitu, nggak boleh. Pokoknya coklat nggak boleh ya nggak boleh. Kalau belum saatnya dibocorin ya belum boleh, gitu. Jadi tidak boleh abu-abu, harus jelas aturannya. Gitu. Nah, jadi kalau punya ABK, ingat, jangan takut bikin batasan. Jadi jangan takut bikin batasan, karena batasan itu penting. Anak-anak itu membutuhkan batasan agar tumbuh bahagia dan sehat. Itu kata kuncinya. Jadi dia harus kasih batasan. Nah, batasan itu nanti harus benar-benar nih jelas. Nih ya tadi saya bilang bu, yes sama no. Jadi ibu nanti harus pulang dari sini bikin batasan bu. Yang boleh apa, yang no apa. Gitu. Nih, bentuknya foto juga boleh. Bentuknya foto begini. Yes, no. Pokoknya jelas. Yes, no. Nah, kalau anak sudah bisa baca, ini boleh begini, boleh yes, boleh no dalam bentuk tulisan. Kalau anaknya sudah gede. Ini kebetulan kalau tahu nih punyanya Mas Darul tadi tuh. Nih nanti Darul ini punyanya Mas Darul, ini juga punya Mas Darul nih. Ini punya anak saya pokoknya. Nih di rumah saya itu saya bikin namanya kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu dituliskan tanggung jawab. Nih, tuh tertulis dengan jelas. Merapikan mainan setelah bermain, membawa piring motor ke dapur setelah makan, kayak gitu. Itu dituliskan dengan jelas. Ini harus dibuat. Yang tadi saya bilang, kalau terapi Diamet ini harus dibuat. Kalau nggak dibuat, jangan terapi Diamet, gitu. Karena kami akan membantu bapak ibu untuk, ayo kita selesaikan bersama. Kami nggak bisa nyelesain sendiri. Kalau ini, terapi Diamet, tapi di rumah dirusak ya cuma.
Ini harus dibuat soalnya. Nah, nih jadwal ini punya masalah waktu kecil. Jadi ini dibikin. Ini boleh diganti sama fotonya anak. Anak lagi mandi foto, lagi makan foto, kayak gitu. Jadi kalau susah nyari di Google, ini nyari di Google gambar-gambar kartun ini. Kalau susah boleh diganti sama fotonya anak. Nah, ini kalau belum bisa baca, kalau sudah bisa baca seperti ini. Nah, ini jadwalnya Mas Farel tadi. Bisa tanya sama Mas Farel, ini jadwalnya dia. Ini kenapa dia pintar keyboard? Karena dari kecil memang dia les keyboard. Kenapa dia pintar bahasa Inggris? Karena dari kecil dia di IF. Gitu. Jadi ini jadwalnya Mas Farel waktu ini kalau nggak salah kelas 4 SD kalau nggak salah. Gitu. Jadi ini dibikin dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tuh. Nah tadi Bu, ini nih Bu, aktivitas yang boleh adalah aktivitas fungsional. Jadi gross motor, fine motor, oral motor, verbal kognitifnya fungsional semua. Ini pilihan-pilihannya. Nanti ada di Instagram saya kok. Nih contoh-contohnya kayak gini ada di Instagram. Ini gross motor. Ini fine motor. Ini fine motor. Contoh-contoh fine motor. Ini oral motor. Nih, ingat pilihan-pilihan itu penting banget dong, terutama di audio Bu. Karena dia harus membedakan antara hidung sama mulut. Bunyi sengok akan masih terjadi kalau tidak bisa membedakan antara nafas mulut sama nafas hidung. Jadi pentingnya main pianika. Jadi nanti gini nih, kalau tempat terapi lain nanti gitu-gitu juga mudah. Nanti Bapak Ibu terapinya asal aja. Padahal analis audio itu terapinya apa harus jelas. Gitu. Nantinya efeknya apa dan seterusnya. Kayak gitu tuh. Itu yang harus jelas. Nah, verbal kognitif juga penting. Nih, anaknya itu dibacain, nyanyi tadi penting. Nih, nyanyi tadi tuh. Cicak-cicak di dinding, terbentuknya diam-diam merayap, kayak gitu tadi tuh. Itu penting sekali verbal kognitif. Nah, ingat 15 faktor risiko tadi tuh. Jadi, kalau terapi diamet 15 faktor risiko ini tolong dikontrol. Jangan sampai gini nih, terapi diamet tapi 15 risikonya masih dikasih terus. Ingat, tidak boleh memanjakan. Pemanjakan itu dampaknya ada 7. Ingat, anaknya jadi tidak mandiri, tidak bertanggung jawab, sulit berinteraksi dengan dunia luar, mudah menyerah, inisiatifnya kurang, egonya tinggi, mudah marah. Jadi kata kuncinya adalah jangan kasihan. Tidak boleh kasihan loh, tapi harus kasih sayang. Tidak boleh memberikan semua kemauan loh. Jadi bedain antara kemauan sama kebutuhan. Yang kita kasih adalah kebutuhan, bukan kemauan. Nah, dan ingat, jangan ngasih gratis pada anak. Kata kuncinya itu. Jadi kalau anak itu belum verbal, ya kata kuncinya adalah nih, anaknya harus kontak, harus tangan minta dan mencium. Cium adalah dasar untuk ngajarin verbal semuanya. Wah, itu ngajarin mau, minta, tunda. Kata kuncinya adalah nantinya dibentuk dulu perilaku verbal namanya. Jadi kalau belum verbal ya cukup sederhana nih syaratnya ini. Syaratnya adalah kontak, tangan minta, cium. Tapi nanti sudah setelah cium dapat akan diajarin ini verbal. Mau, minta. Nah, itu dari mak tadi tuh. Mau, minta. Itu dari cium. Jadi nanti akan bergeser ke verbal. Jadi jangan ngasih gratis kata kuncinya. Nah, kalau permintaan besar itu Pak. Nah, ini anak saya nomor 3, si adiknya si Farel, namanya Felin. Nah, ini saya dan ini nih prinsip-prinsip tadi yang saya berdasarkan Farel itu saya terapkan buat adik-adiknya, keren banget hasilnya. Jadi ternyata pola asuh untuk anak ABK itu diterapkan buat anak normal pun keren banget. Ini adiknya itu jadi tertata banget. Dia tahu bahwa kalau mau ke Alfamart gak bisa minta ke Alfamart kalau belum ngumpulin bintang 5 bintang 5 post-it namanya. Jadi otomatis dia akan ngumpulin 5 post-it dulu. Satu post-it satu perintah saya. Gitu. Rapiin mainan deh, rapiin. Dan kadang akhirnya dia minta sendiri. Ya, aku udah rapiin loh. Aku dapat post-itnya. Gitu. Kayak gitu. Ayah, ini krok nih. Jaman waktu belum dikasih gini, ikrok susah banget. Sekarang ikrok jadi gini. Dia itu kalau ikrok berbes sendiri. Dan gini, 2 hari gak ikrok, bacaannya gratul-gratul, gak jelas, gak lancar, saya mesti mundurin lagi lembarnya, kayak gitu.
Tapi begitu dia segini, ikro menyenangkan bagi dia. Aku ikro ya, aku udah lebar ya, nanti dapat ini ya, kayak gitu. Jadi itu pentingnya tadi itu tidak boleh ngasih gratis apa yang dimau anak penting. Nah, tadi ingat tidak boleh pupuk rupiah itu harus potong. Jadi jangan pernah memberikan pupuk pada perilaku yang buruknya. Dan perilaku buruk anak itu biasanya dipelajari dari lingkungan. Jadi hati-hati, jangan memberikan pelajaran yang buruk. Contoh ngamuk, contoh banting barang, kayak gitu. Nah, satu hal, dia perilaku banting barang itu sebenarnya tidak mesti tiba-tiba, tapi kan diajari sama lingkungan lewat proses sehari-hari. Ini yang tidak boleh dilakukan. Ingat, jangan sampai teridentifikasi. Teridentifikasi terbaca. Halah, gampang nih bapak nih. Alah, gampang bunda ini kalau gue banting barang nanti gue kasih apa yang gue mau, gitu. Jadi jangan sampai memberikan pupuk sama rumput liar, kata kuncinya. Nah, jangan simpati. Jadi jangan memberikan simpati pada perilaku yang buruk. Jadi saat dia itu ngamuk, tantrum, jangan pernah disimpati. Simpati itu apa? Natap aja nggak boleh. Senyum apalagi, gendong apalagi, ngepok-pok apalagi. Jadi nanti saya contoh nih, anaknya tantrum, bapaknya pulang dari kantor, itu harus di-ignore namanya, ignoring itu pura-pura nggak lihat. Assalamualaikum, apa datang loh, salam dulu, salam. Padahal dia guling-guling. Jadi ingat, tidak diindahkan. Jadi dicuekin, gitu. Jadi jangan justru malah memupuk si tantrumnya. Nanya aja mupuk kalau tahu. Kamu kenapa? Itu mupuk. Jadi jangan dipupuk. Jangan simpati kata kuncinya. Jadi ingat, tidak boleh memberikan simpati. Jadi abaikan. Merespon tantrum seperti nyiram minyak ke dalam api. Jadi itu kata kuncinya. Oke, Bapak Ibu, ini bisa dibaca sendiri karena waktunya sudah mendekati akhir. Monggo, saya buka tanya jawab saja. Silakan tanya ke saya apa aja. Terima kasih untuk yang kedua kali. Ya, Pak. Langsung saja, dok, barangkali begini. Kebetulan saya punya anak udah kelas 3 SMP, perempuan yang pertama. Dan ini bisa berlaku untuk seluruh anak yang mengalami anxiety, khususnya fobia. Fobia itu rata-rata terjadi pada anak fobia. Fobia apa? Nah, kebetulan dia fobia terhadap serangga. Nah, maksudnya saya WA chat dia, itu sejak kapan? Atau sejak kecil. Tapi kalau di rumah ada kecoa atau apa, itu kayak yang takut gitu. Nah, kira-kira terapi semacam apa atau pendekatan semacam apa? Karena terus saya khawatir juga ini perluan ke depannya. Nah, itu aja paling tidak. Ya, jadi terapinya ini namanya CBT, Pak. Nanti Bapak bisa cek di Google, namanya CBT. Nih, namanya CBT. CBT itu adalah CBT singkatan dari Cognitive Behavior Therapy. Jadi, nih ada 3 hal Pak dari CBT itu. Jadi, yang pertama adalah thought, pikiran, emotion, sama behavior atau perilaku. Jadi nanti akan di terapi dulu satu persatu. Jadi yang pertama adalah thought-nya dulu, pikirannya dulu. Jadi nanti Bapak harus terangkan bahwa serangga adalah makhluk hidup, ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Nah, jadi terus kan nanti itu ada sisi-sisinya. Jadi dia cuma itu. Dia harus mengenal serangga, dia harus membaca serangga, harus membedakan serangga itu apa aja, serangga itu nanti serangga itu jenisnya apa aja, gitu. Terus sampai ke tingkat serangga itu baik, serangga itu, nah nanti dan kasih baca-bacaan tentang serangga dan seterusnya. TikTok itu. Nanti kalau sudah Pak, nanti akan harus menggambar serangga, memegang gambar serangga, kayak gitu. Jadi gambar dulu. Habis itu miniatur serangga. Nanti Bapak kalau ke dapur kan ada miniatur kecoa tuh. Nah kayak gitu-gitu. Miniaturnya bukan serangganya, kayak gitu-gitu. Jadi nah, emotion itu anak itu akan harus di waktu dia itu mendekati serangga harus membayangkan yang indah-indah kayak gitu. Jadi ada terapinya sebenarnya Pak. Itu kayak gitulah. Proses terapinya kayak gitu. Tadi sebenarnya itu dilakukan terapis.
Jadi, tapi Bapak bisa coba sendiri, nanti Bapak baca dulu. Bapak dulu pasti bisa belajar sesuatu lah gitu. Pasti akan Bapak bisa baca dulu tentang CBT gitu. Cognitive Behavioral Therapy. Kenapa? Iya. Betul, karena itu sangat mengganggu sekali pasti. Nah, nanti Bapak bisa coba dulu. Bapak dulu baca dulu tentang CBT. Nanti ada proses-prosesnya ini. Thought, behavior, sama emotion. Nanti Bapak baca. Banyak kok Pak, ini penelitian tentang fobia tentang serangga itu banyak banget. Dan itu ya sudah sangat mengembangkan kok. Ya. Jadi Bapak nanti bisa mulai dari tadi itu. Thought-nya pun harus detail Pak. Bapak tadi jangan bilang cuma sudah gitu. Tapi harus detail. Memang harus detail. Nanti ada rutin-rutinnya gitu di thought-nya di CBT gitu. Cukup jelas kan? Ya. Sebenarnya anak saya kan Down syndrome, berusia 9 tahun, yang belum bisa hilang itu dari maksudnya munculnya sekitar setahun kebelakang lah, atau lebih tepatnya 6 bulan. Kalau misalnya di rumah tuh semuanya telanjang, kok bukan. Jadi kita tuh sering jarang-jarang buat makein baju sama celana, udah gitu kita lainnya sedikit aja udah dibuka. Kemudian sering mandi. Gitu. Pertanyaannya juga apa? Pertanyaannya gimana caranya mengurangi kebiasaan itu Pak? Jadi gini Bu, gimana bisa menghilangkan kebiasaan kalau itu tidak pernah menata kognitifnya. Jadi gini Bu. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus, yang paling penting adalah ibu harus ajarkan ini dulu nih Bu. Ibu selama tidak pernah mengajarkan ini ya percuma. Gitu. Rule, aturan, baik sama buruk. Gitu. Nih modal untuk anak punya etika sosial di lingkungan nanti loh. Jadi ini nih tadi tuh dibikin khusus Bu. Jadi benar-benar dan ini boleh fotonya anak langsung loh. Jadi benar-benar boleh fotonya nih. Ini benar-benar ini ada simbolnya di Google. Ibu bisa lihat. Jadi telanjang itu di silang itu ada gitu. Dan di note dengan jelas di stand di rumah. Dan ini benar-benar nantinya ibu bikin jadi tembok ibu tuh penuh dengan tempelan Bu. Jadi nih dia pakai baju bagus, dia telanjang gitu. Terus apalagi semua masalah itu bisa begini ini. Nih, dibikin gini. Ini contohnya ada di Instagram saya. Gitu. Yes, no, yes, no, yes, no, ya. Gitu. Sampai yang detail-detail yang kecil-kecil kayak gini. Nih, bawa tas diseret. Itu dipoto anaknya. Disilang. Yang benar di pas dicangkok itu dicentang gitu. Jadi benar-benar fokus pada perilakunya dan perilaku penggantinya. Jadi hilangkan perilaku yang tidak dimau dan perilaku penggantinya apa? Gitu. Jadi ini benar-benar diajarkan. Ya iya atur Bu. Enggak bisa. Ya emang harus dari gambar atur Bu. Anak nggak paham. Gitu. Jadi anak nggak paham. Jadi gini, tidak telanjang, ya mana yang ngerti. Gitu. Iya, nanti coba, ya. Yaitu, nih, dan gini saya kasih tahu nih Bu. Tadi anak Down syndrome akan sulit kalau ibu nanti tidak menerim itu karena itu hal yang dasar ya nih Bu. Kasus yang nantinya akan harus yang tadi saya bilang Bu bahwa sebenarnya kebetulan saya di Kementerian Sosial Bu. Saya di Kementerian Sosial itu nih di zamannya Pak Jokowi saya dituntut untuk bikin program. Nah, kita tuh bikin program yang mana rehabilitasi sosial lanjut untuk anak dengan disabilitas intelektual kayak gini Bu. Anak Down syndrome itu bisa keren. Tapi ibu gimana bisa keren kalau ibu polanya jelek? Gitu. Untuk hanya telanjang aja nggak bisa ngurusin gitu. Hanya untuk menentukan telanjang tidak telanjang. Nih, karena apa? Nih, kita sudah bikin ini banyak nanti bisa diklik di Google. Klik di Google namanya rehabilitasi sosial lanjut penyandang disabilitas intelektual. Anak-anak dengan gangguan disabilitas intelektual. Kita bikinkan sebuah tempat namanya
namanya Balai Pelatihan Kementerian Sosial. Ini yang di beberapa daerah, gitu. Nanti bisa cek di daerah itu di mana ini ya. Ada, pasti ada. Nah, tapi ini Bu, ini asli syaratnya nih. Ibu tadi, Bu, yang ibu nih, ini yang gangguan intelektual, disabilitas intelektual nih Bu. Syaratnya ini Bu, kalau mau masuk ke Kemensos. Dan ini gratis loh Bu. Nih, ini di sini gratis. Selama 6 bulan anak ibu akan diberikan bekal, pendidikan, dan sertifikat keahlian. Dan itu sertifikat itu bisa digunakan untuk bekerja dimanapun. Nih, dan Kementerian Sosial sudah bekerja sama vendor-vendor kayak Full Rotemark, Transmart gitu. Itu kerjasama sama Kemensos, di mana dia tidak akan ikut lamaran seperti orang normal. Jadi memang ada slotnya khusus, untuk dia bekerja di Transmart. Tapi harus punya sertifikat. Dan kalau mau punya sertifikat harus ini syaratnya. Nih, jadi nanti di situ balai pelatihan itu anaknya akan dites. Nih, dan syaratnya harus ini di atas 15 tahun. Dan gini, Kementerian Sosial nggak minta ijazah. Jadi saya contoh, sampai anak ibu nggak pernah sekolah di SMP sekalipun juga nggak apa-apa. Asal ini tercukupi. Asal di atas 15 tahun, asal daily life-nya bisa. Daily life itu ingat tuh, makan sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, nyuci baju sendiri, gitu. Nyetrika sendiri bajunya, jemur sendiri, karena nanti di sana itu boarding, nginep, gitu. Dan survival itu naik angkot bisa, belanja di pasar bisa. Jadi sebenarnya simple sebenarnya. Bapak sama ibu kalau punya anak disabilitas intelektual nggak usah macam-macam, gitu. Tapi tadi gimana bisa macam-macam? Pak ibu ngurusin telanjang tidak telanjang aja nggak bisa, gitu. Kan itu sesuatu yang dasar sekali soalnya Bu. Nih, anak bisa berkomunikasi dan bisa baca tulisan. Baca tulisan itu tidak bisa, bukan baca tulisan kayak gitu, bukan. Misalnya ultraviolet. Nanti kalau ibu bapak ibu ke Jakarta yang banyak anak-anak disabilitas intelektual itu di Carrefour Lebak Bulus. Di Lebak Bulus itu bertebaran di mana-mana anak dengan disabilitas intelektual kerja. Jadi yang nyusun ultraviolet 20 daerah itu siapa? Anak disabilitas intelektual. Iya, kerjaannya kayak gitu doang. Dari pagi sampai sore itu cuma gitu-gitu. Simple. Tapi dia gajinya sama seperti anak normal. Gitu. Ya, tapi tadi, ayo Bu, dibenerin pola asuhnya. Jangan sampai cuma hal yang kecil kayak gitu aja bermasalah. Gimana dia nanti ke depannya, gitu. Ya. Oke, silakan ada yang mau tanya lagi, silakan. Pak, Ya, mangga. saya ini baru pertama kali ketemu sama Pak Sudi. Kalau istri saya pun udah sering dan di rumah saya itu udah hampir banyak yang diterapkan kayak saya udah dari lama udah saya buang TV dari rumah Pak, dari anak saya yang kedua. Ya. TV nggak ada, terus kayak ruang time out juga kita udah ada gitu kan Pak. Sama yang saya tanya ini Pak, jadi kan kalau anak nangis gitu kan masukin ruang time out dia kan nangis sampai beberapa lama kita biarin Pak. Kayak misalnya tantrum dia juga ngamuk-ngamuk kita biarin. Kadang-kadang saya juga pikir emang ini nggak apa-apa Pak buat otak anak kita gitu Pak. Kalau kata orang kan kalau dia nangis terus dibiarin gitu kan, atau ya gitu kan katanya otaknya rusak gitu Pak. Nah itu maksudnya apa saya yang mungkin kurang info atau seperti apa gitu Pak. Cuman kalau saya lihat sih di rumah saya udah dari yang saya lihat Pak Gun terangin di sini udah sebagian besar udah diterapin juga di kita. Itu berarti belum aku Pak. Bapak aja belum ngerti tentang otak kok. Nih, otak itu rusaknya, catat. Otak itu rusak kalau kejam sama kebentuk, titik. Kalau nangis lama-lama tidak? Enggak, nangis itu bagus banget. Nangis itu bagus sekali untuk aktivitas jantung sama paru. Gitu ya. Dan dia mengurangi banyak. Saya belum tahu loh Pak. Kalau saya kan kadang-kadang saya pergi sama teman saya gitu. Anaknya tantrum di mall gitu kan Pak, dibiarin. Pak itu nggak takut nanti otaknya rusak. Itu saya bilang kayak gitu. Lo tau dari mana lo? Nangis itu adalah sesuatu yang bagus bagi kita juga bagus. Jadi ingat, nangis itu adalah sesuatu aktivitas jantung dan paru dan emotion. Jadi nangis itu sangat bagus sekali untuk menguras emosi. Dan dia akan habis nangis itu akan lebih tenang, lebih calming. Jadi jangan sampai anak tidak nangis. Anak mau nangis, gitu. Dan ingat nih,
kalau nanti bukan di Instagram saya, cara nangani anak tantrum. Nih. Udah lihat Pak ini Pak. Iya, jadi ingat nih, satu, kalau anak tantrum yang pertama harus dilakukan adalah jangan nenangin, tidak boleh tenangin. Ya nih, don't be identified as a weak person, jangan terbaca sebagai orang yang lemah. Ingat, jangan pernah menenangkan ke anak tantrum karena justru membuat dia akan mengulangi lagi hal tersebut. Jadi jangan ditenangkan, jangan cup itu nggak boleh, kata-kata cup jangan terus itu nggak boleh. Gitu. Yang orang tua harus lakukan adalah anak itu harus diajarkan tentang baik dan buruk. Jadi gini, tadi tuh good and bad, dan tantrum itu bad, langsung bilang hihihi, jelek amat apa gitu kan. Jadi reaksinya dan harus spontan, nggak boleh 5 detik kemudian baru hihihi, itu nggak ngaruh. Jadi begitu dia wah, kayak gitu langsung reaksi kita pertama kali adalah langsung hihihi, jelek banget kan, gitu. Nah, jadi anak itu harus diajarkan tentang baik dan buruk. Dan anak kalau bagus ya dibangun di saya gitu. Perlu sama ayah sini. Kalau bagus. Jadi anak itu akan membedakan mana bagus mana jelek. Nah kalau bapak nggak pernah itu ya boro-boro anak itu bisa menjelekkan tentang baik dan buruk. Gitu. Jadi kita orang tua tuh harus ekspresif. Harus benar-benar ekspresif. Kalau bagus ya, keren banget. Kalau jelek, jelek amat. Gitu. Langsung bilang jelek amat. Dan boleh ditambahin di dalam psikologi disebutkan ayah nggak sayang sama anak jelek loh. Boleh ditambahin. Jadi boleh ditambahin dengan ayah nggak sayang sama anak jelek. Kalau mau disayang sama ayah, ayo diam dulu. Gitu. Itu. Tapi lihat kondisi. Kalau memang dia nggak peduli, percuma kita ngomong. Kalau dia sangat heboh, percuma kita ngomong. Jadi ekspresi kita lebih kelihatan. Itu lebih kelihatan. Nah. Yang kedua adalah ignore langsung. Ignore itu tidak tinggal pergi. Nih, biarkan dia nangis atau tidak, tapi tetaplah bersama anak. Jadi kita itu tetap ini kok berantakan atau ya misalnya gini, kita pura-pura ignore itu kita tidak menggubris dia, tapi tidak tinggal pergi. Kita tetap di sampingnya untuk melihat hal-hal yang berbahaya atau tidak. Karena nanti dia akan melakukan apa aja untuk mendapatkan yang dia mau. Benturin kepala kek, iya, mukul-mukul wajahnya kayak gitu-gitu. Nah, kalau itu terjadi namanya pampering, tindakan pampering. Kalau dia mukul, pegang tangannya, kayak gitu. Tapi tetap tidak mempedulikan. Kita pura-pura. Ini jam berapa sih kalau mau sambil nadahin gitu. Kita pura-pura sibuk. Boleh lihat jam, boleh rapiin mainan yang tetap barang, gitu-gitu. Apa sih ini kok berantakan banget ya? Nah, itu ignore. Ignore itu adalah nih. Biarkan dia menangis dan teriak, tapi tetaplah bersama anak untuk menghindari hal yang berbahaya. Meninggalkan anak membuat dia merasa diabaikan. Jadi, kenapa? Gak boleh sama dia tinggalin ya. Meninggalkan dia itu seperti malah kayak diabaikan gitu, bukan. Tapi di-ignore, tidak dipedulikan. Nah, don't give up. Sebenarnya kalau wajah kita itu lempeng, tidak terbaca, secara teori anak akan berhenti sendiri 3 menit kemudian. Tapi jangan kebaca itu belum masih cemas, masih cemas gitu. Iya sih, nanti dia akan baca orang-orang yang masih cemas sama dia. Jadi misalnya gini, ibunya udah gak cemas, bapaknya cemas. Cemas itu dibaca sama anak. Nah, nih, dan berapapun lama atau hebohnya tantrum sekecil, jangan menyerah dan mengiyakan kemauan. Ingat, tetap tidak kasih apa yang dia mau. Terus, nih, replacement boleh. Replacement tuh kayak mengalihkan gitu. Jadi, mau nggak? Nanti habis ini mau apa? Tuh, saya mau ikut. Saya mau ikut kan kamu? Gitu. Jadi mengalihkan. Gitu. Terus, resolution. Setelah dia itu tantrumnya reda itu nggak harus diam cep, nggak harus berhenti pelan-pelan. Dia itu menghentikan. Kita merespon. Hebat kayak gitu tuh. Jadi yang dia berusaha untuk menghentikan itu kita kasih apresiasi, gitu. Itu yang harus dilakukan. Jadi bukannya ketakutan dia menangis. Dan anak menangis itu nggak apa-apa. Menangis itu bagus malahan. Menangis itu bentuk katarsis. Kalau di dalam psikologi nanti baca tentang katarsis itu apa, ada di Google. Katarsis adalah pelampiasan amarah, emosi dan seterusnya. Itu penting. Itu anak juga butuh. Gitu. Jadi menangis itu nggak apa-apa. Dan ingat nih, satu hal tadi ingat, dalam pola asuh tidak boleh memanjakan, dan memanjakan itu sangat buruk efeknya. Jadi prinsip dasarnya adalah tidak boleh manjain.
Nih, ini ada 9 tips dari saya untuk supaya pola asuh itu tidak manjain. Karena ada banyak orang tua yang nggak nyadar bahwa dia manjain anaknya. Nih, 9 tips mendidik anak agar tidak manja. 1. Konsisten sama aturan yang sudah dibikin. Tadi aturan yang sudah dibikin tadi. 2. Jangan selalu membantu. 3. Ini penting nih Pak. Jangan takut dia kecewa. Kecewa itu penting. Anak itu kecewa itu penting. Anak jangan sampai nggak pernah kecewa. Gitu. Anak tantrum itu penting. Anak jangan sampai nggak pernah tantrum. Jadi banyak orang tuh yang jangan nanti dia ngamuk loh. Orang tua bego itu namanya. Iya beneran. Karena dia ketakutan dia ngamuk. Gak apa-apa ngamuk tuh. Gitu. Jadi nggak apa-apa kecewa tuh. Jadi jangan takut membuat si kecil kecewa. Jangan menyerah pada rekan. Jangan nyerah pada anak tantrum tadi. Nih, berikan penjelasan yang jelas saat kita menolak. Kenapa nggak boleh itu? Gitu. Nih, jangan pernah membiasakan si kecil menunda kewajiban. Jadi otomatis wajib dulu baru haknya. Mandi dulu dong, kalau nggak mandi nggak boleh ini loh. Pasti kayak gitu. Jadi mandi dulu baru boleh itu. Terus saat si kecil ingin sesuatu, tanyakan dengan betul, benar mau atau butuh, gitu. Nah, harus bisa bedain antara butuh sama mau. Tapi sudah punya loh. Jadi terangkan bahwa itu di rumah sudah banyak, mau bilang. Butuh sama mau itu beda. Gitu. Yang ayah bilang, yang ayah mau yang akan berikan adalah kalau kamu butuh, bukan mau. Gitu. Dan ini ajarkan si kecil berusaha untuk mencapai target tadi tuh. Jadi bikin poin reward tadi Pak. Untuk Alfamart harus ngumpulin 5 kayak gitu. Itu yang penting. Jadi untuk nih tadi tuh di belakang anak yang percaya diri adalah orang tua yang memberikan kepercayaan diri padanya. Gitu. Nih bedain antara kasih sayang sama kasihan itu beda jauh. Kasihan tuh sini dipakein. Kasih sayang itu pakai sepatu sendiri ya, hebat kok, ayo bisa, kamu bisa, gitu. Jadi bedain antara kasih sayang sama kasihan, beda jauh. Nih, kasihan sama kasihan itu beda jauh, gitu ya. Dan ingat tadi tuh, memberikan ini poin reward, jangan lupa. Oke, ternyata sudah habis waktunya. Iya, jadi waktu bersama saya ternyata cepat banget. Nanti boleh nanya-nanya kok. Jadi gini, Instagram saya terbuka. Boleh mention ke saya, boleh. Nanti kalau dilihat di wall-wall banyak orang nanya. Boleh mention ke saya, boleh DM. Boleh DM message ke saya. Ini Pak, kalau Raffi itu khusus buat autisme? Enggak, untuk semua Bu. Jadi gangguan tumbuh kembang 0 sampai 17 tahun. Jadi Yamet itu untuk anak-anak yang mengalami masalah dari 0 sampai 17 tahun. Jadi tidak untuk autis saja. Semua gangguan gitu. Jadi, nah dan Bapak Ibu tolong sampaikan ke teman-teman, saudara-saudara yang membutuhkan selama 1 bulan ini masih gratis ketemu sama saya. Jadi kalau mau jadi kalau mau sekarang daftar gratis ketemu sama saya dan jadi selama sebulan ini kan tanggal 17 sampai tanggal 16 Desember itu masih gratis. Jadi bukan nanti daftar ke sini, nanti dikumpulin jadi gini. Nanti di observer, jadi gini, kalau di Yamet nih itu ada 2 lapis. Lapis pertama adalah namanya tim observer, nanti sama tim. Lapis kedua sama saya. Jadi nanti daftar di observasi sama terapis, nanti baru saya akan ke sini. Kesininya saya nggak setiap saat, dikumpulin dulu sekitar 7 baru saya kesini, baru ke Tasik. Gitu. Jadi nanti kalau hari ini pasti ketemu sama saya. Jadi hari ini kan jam 1 ada sesi gratis tuh. Nah itu sama saya langsung karena saya sampai malam di sini. Gitu. Jadi kalau masih punya tetangga saudara yang memang membutuhkan Yamet untuk periksa, itu hari ini masih gratis, masih ketemu sama saya karena nanti malam saya sudah pulang ke Jakarta. Jadwalnya jam berapa? Jadwalnya sekarang segera ke depan ke rumah hati tadi. Di rumah hati sudah ada. Gitu. Untuk besok-besok segera datang sekarang dan nanti ketemu sama tim yang level 1. Jadi nanti akan ada tim screening. Ya, jadi nanti akan diinfoin nanti ketemunya sama saya kapan, gitu. Jadi ketemu dulu sama timnya, tim yang observasi, baru nanti ketemu sama saya, gitu. Jadi sebulan ini masih gratis, ketemu sama saya harusnya bayar 800 ribu ketemu sama saya. Jadi selama sebulan ini masih gratis loh. Jadi
ayo manfaatkan waktu ini. Dan sebulan ini masih gratis uang pangkal. Jadi harusnya kalau yang itu masuk bayar uang pangkal 800.000, masih gratis uang pangkal, masih gratis ketemu sama saya. Tentu sebulan ini aja. Ya. Kalau tadi Dok bilang kalau untuk anak autis kan ada diet makanan, Dok. Kalau untuk yang tunarungu Dok ada diet makanan? Enggak, kalau anak tunarungu akan dilihat apakah ada bangkang atau tidak aja. Kalau bangkang, glukosa dihindari. Hanya yang bangkangnya aja. Jadi kalau pacu-pacu aja makan apa aja boleh. Tapi nih, semua jenis ABK yang ada bangkangnya itu tenaganya itu harus direm dari makanan. Semua jenis, termasuk jenis Audia. Jenis Audia hati-hati kalau dia masih bangkang, karena nanti ABK nggak akan jalan tuh. Karena gini misalnya tuh, mobil merah bolong-bolong yang mau dengerin mau lihat gitu, dia nggak akan lihat. Karena kenapa? Dia nggak patuh. Nah, jadi kalau jenis Audia biasanya dilihat dulu ada bangkang atau tidak. Nanti akan diobservasi di sini kok. Nanti kalau udah diobservasi nanti akan kasih tahu jenis Audia itu mungkin jenis Audia atau ada gangguan-gangguan lain. Gitu. Nah nanti ketemu sama saya juga, gitu. Jadi nanti daftar aja dulu. Sementara nanti akan sistem sama tim dan nanti ketemu sama saya juga, gitu ya. Oke, jadi tolong beritahukan ke tetangga-tetangga dan semua kalau memang membutuhkan, terutama sekolah-sekolah di masing-masing. Kan banyak tuh yang punya itu ABK tuh. Nah kasih tahu, mumpung gratis. Karena kenapa? Karena bulan depan sudah bayar full. Kalau masuk jamin. Jadi ketemu sama saya itu 550, uang mahal 800. Dan itu gratis semua. Masih gratis, saya buatkan program gratis semua, masih gratis. Gitu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Tri Gunadi yang pada siang hari ini telah melaksanakan seminar dengan tema memahami karakteristik anak berkebutuhan khusus dan tips trik penanganan di kelas atau di rumah. Anak seyogianya adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, titipan Yang Maha Kuasa yang harus kita cintai dan sayangi dengan sepenuh hati. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara demi acara telah kita laksanakan bersama. Untuk itu mari kita tutup acara hari ini dengan kalimah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara saya tutup, saya evaluasi undur diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Tapi untuk diinformasikan, pukul 1 itu ada asesmen konsultasi gratis sesuai dengan yang tadi dokter katakan. Per orang tua itu akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk hari ini, Bapak Ibu. Nah, tapi nanti anaknya akan dites. Kalau ada anaknya yang diajak, boleh ya. Jadi anaknya dites itu nanti sama tim. Jadi masuk ke dalam ruangan, nanti akan dites macam-macam. Motor kasarnya, motor halusnya dan seterusnya itu 1 jam. Gitu. Ketemu untuk dijelaskan itu 10 menit. 10 menit itu jelasinnya doang, bukan semuanya. Jadi total semuanya sekitar